Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang terus mengikuti perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dari tanah air. Jadi pada hari ini, Ahad 7 Juni 2026, bertepatan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyampaikan perkembangan terkini penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait dimulainya pergerakan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah, serta proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air yang terus berlangsung hingga saat ini. Alhamdulillah, memasuki hari operasional ke-48 penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi ini secara umum berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Seluruh layanan terus dioptimalkan agar setiap jemaah bisa memperoleh pelayanan terbaik tentunya hingga kembali ke tanah air. Bapak Ibu sekalian, hari ini menjadi momentum penting dalam penyelenggaraan ibadah haji dengan dimulainya pergerakan jemaah haji gelombang kedua dari kota Mekah menuju ke Madinah. Pergerakan ini merupakan tahapan akhir pelayanan jemaah di Arab Saudi sebelum nantinya kembali ke tanah air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Operasional pergerakan jemaah dari Mekah menuju Madinah melibatkan ribuan jemaah, bahkan juga armada bus antar kota, pengaturan barang bawaan, serta koordinasi lintas sektor pelayanan. Jadi seluruh proses ini telah dipersiapkan secara matang agar berlangsung tertib, aman, nyaman, dan juga tentunya tepat waktu. Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh jemaah untuk bisa mematuhi arahan petugas, menjaga dokumen perjalanan dengan baik, serta membawa barang-barang sesuai dengan kebutuhan agar proses mobilisasi nanti dapat berjalan dengan lancar. Perhatian khusus yang juga kami minta untuk diberikan kepada jemaah lanjut usia, jemaah disabilitas, perempuan, dan jemaah dengan resiko kesehatan tinggi. Kami mengajak seluruh petugas untuk kemudian sama-sama menjaga satu sama lain dan juga terus memberikan pendampingan dan perhatian agar seluruh proses perjalanan menuju Madinah nanti berjalan dengan aman dan nyaman. Seiring dengan kedatangan jemaah gelombang kedua di Madinah, Kementerian Haji dan Umroh telah menyiapkan layanan akomodasi yang semakin baik dan berorientasi pada kebutuhan jemaah. Tahun ini yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya, hampir sekitar 17.000 jemaah haji reguler Indonesia akan menempati hotel setaraf bintang 5 di Madinah yang biasa identik dengan program haji khusus. Kini dapat dinikmati oleh jemaah reguler sebagai bagian dari upaya kami dalam hal pemerataan kualitas pelayanan haji Indonesia. Namun yang paling penting bukanlah kemudian kemewahan fasilitasnya, namun nilai utama yang kami hadirkan adalah kemudahan akses bagi jemaah untuk dapat beribadah di Masjid Nabawi. Hotel-hotel tersebut berada pada lokasi yang sangat dekat, bahkan mencapai 50 meter saja dari Masjid Nabawi, sehingga memangkas waktu tempuh, mengurangi kelelahan, serta mendukung kenyamanan jemaah dalam menjalankan aktivitas ibadah sehari-hari. Ini juga bagian dari program haji kami ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Hotel dengan akses terdekat ke Masjid Nabawi ini diprioritaskan bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tentunya jemaah berkebutuhan khusus. Dengan mobilitas yang lebih mudah dan juga tentunya dengan lingkungan yang lebih nyaman, kami berharap jemaah dapat lebih fokus beribadah dan menikmati pengalaman spiritual yang lebih khusyuk selama berada di kota Madinah. Kementerian Haji dan Umroh meyakini bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji diukur dari tingkat kepuasan dan kenyamanan jamaah. Karena itu setiap inovasi layanan yang kami hadirkan selalu berorientasi pada kenyamanan dan keselamatan jamaah dalam menunaikan rukun Islam kelima dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Bapak Ibu sekalian, kami juga akan hadirkan proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air yang hingga saat ini terus berlangsung secara bertahap. Hingga hari ini, sebanyak 95 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dengan jumlah 37.078 jemaah dan 381 petugas. Jadi dengan demikian, total jemaah dan petugas yang telah diberangkatkan menuju Indonesia mencapai 37.459 orang. Adapun yang telah tiba di berbagai debarkasi Indonesia sebanyak 87 kloter dengan jumlah 34.140 jemaah dan 348 petugas. Dengan demikian, total jemaah dan petugas yang telah kembali ke tanah air mencapai 34.488 orang.
Kami pun juga turut memantau bagaimanakah pergerakan jemaah haji khusus. Jemaah haji khusus yang telah kembali ke Indonesia hingga hari ini berjumlah 11.305 orang, terdiri atas 10.765 jemaah dan 540 petugas. Kami menyampaikan apresiasi tentunya kepada seluruh petugas haji Indonesia, otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, syarikah, dan seluruh pihak yang terus bersinergi dalam memastikan layanan terbaik bagi jemaah dapat berjalan dengan lancar. Meski demikian, kami juga masih menerima beberapa laporan terkait dengan sejumlah bagasi jemaah yang belum terangkut bersama penerbangan asalnya. Akibat kondisi tersebut, terdapat beberapa jemaah yang kemudian tiba di tanah air sementara bagasi masih dalam proses pengangkutan dari Arab Saudi. Atas ketidaknyamanan tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para jemaah dan keluarga. Sembari hal tersebut, kami tentu memahami bahwa bagasi merupakan bagian terpenting bagi jemaah dan dapat menimbulkan kekhawatiran. Namun yang kami pastikan sejak menerima laporan tersebut, PPI Arab Saudi melalui Dakar Bandara terus berkoordinasi intensif dengan pihak Saudi Airlines untuk mempercepat proses pengiriman bagasi yang belum terangkut. Kami terus mengawal proses ini secara serius sampai seluruh bagasi bisa sampai ke tangan jemaah dengan aman. Bapak Ibu sekalian, kami ingin kemudian turut mengingatkan seluruh jemaah agar memberikan perhatian khusus kepada dokumen perjalanan, terutama halnya adalah paspor, karena paspor ini jadi bagian yang sangat penting tentunya dalam seluruh rangkaian proses perpindahan antar kota maupun kepulangan ke tanah air. Apabila terjadi kehilangan paspor, langsung segera laporkan kepada ketua kloter maupun petugas haji agar dapat segera ditangani dan sesuai prosedur yang berlaku tentunya sehingga tidak menghambat aktivitas jemaah. Kami juga menghimbau seluruh jemaah untuk mematuhi ketentuan barang bawaan yang telah ditetapkan. Jangan menambahkan barang ke dalam koper yang telah ditimbang dan diserahkan kepada petugas karena tentu dapat mengganggu proses pemeriksaan dan distribusi bagasi. Dan satu lagi yang perlu kami tegaskan, bahwa air zam-zam tidak diperkenankan dimasukkan ke dalam koper bagasi maupun koper kabin dalam bentuk apapun. Karena kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga kelancaran proses pemeriksaan keamanan, penerbangan, dan menghindari keterlambatan distribusi bagasi tentunya. Jemaah tidak perlu khawatir karena setiap jemaah haji Indonesia akan menerima air zam-zam resmi sebanyak 1 galon berisi 5 liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing setelah tiba di tanah air. Bagi jemaah yang saat ini mungkin masih berada di Mekah maupun Madinah, kami menghimbau agar terus menjaga kondisi kesehatan karena cuaca masih cukup panas saat ini sehingga jemaah harus perlu juga perbanyak konsumsi air putih, kemudian beristirahat dengan cukup, mengkonsumsi makanan secara teratur, dan menggunakan pelindung kepala atau payung ya, jangan lupa pada saat beraktivitas di luar ruangan. Yuk, mari kita sama-sama jaga kebersamaan, saling membantu, dan saling menguatkan hingga seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berakhir dengan baik. Semoga seluruh jemaah Indonesia dapat kembali ke tanah air dengan selamat, sehat, dan menjadi haji yang mabrur dan hajah yang mabruroh. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.